Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar rekan mahasiswa semua? Hari ini kita mulai dengan pembekalan KKN 2020. Di sini saya ingin menyampaikan tentang program pengembangan UMKM yang menjadi salah satu program unggulan KKN kali ini. Konsep dari program pengembangan UMKM. Nah, di sini ada sasaran kegiatan. Sasaran dari kegiatan ini sendiri adalah UMKM tersebut. Jadi UMKM yang ada di lokasi KKN Panjenengan semua, nantinya itu yang menjadi sasaran kegiatan kita kali ini. Kemudian kelompok masyarakat yang berpotensi untuk didampingi, seperti ibu PKK, mas-mas di Karang Taruna, remaja masjid, ortom, dan amal usaha Muhammadiyah. Nah, di sini mungkin nanti kelompok masyarakat itu ingin membuat sebuah usaha ataupun ingin mengembangkan pengetahuan tentang UMKM ataupun usaha yang bisa dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Kemudian sasaran kita selanjutnya adalah pemerintahan desa. Kenapa kepada pemerintahan desa? Nah, di sini pihak desa juga bisa melakukan pendataan tentang UMKM ini. Jadi panjenengan semua bisa membantu desa dalam pendataan UMKM yang ada di daerah tersebut. Kemudian nantinya mungkin sampai menjadi jembatan dalam pemerintahan desa untuk memberikan sosialisasi ataupun pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. Bisa seperti itu. Bisa juga terkait regulasi atau perizinan UMKM itu sendiri. Nah, kemudian masalah yang biasa dihadapi oleh UMKM itu ada dua masalah besar, yaitu masalah dari sektor finansial, yang kedua adalah masalah non-finansial. Masalah finansial itu salah satunya adalah UMKM belum bankable. Yang dimaksud bankable sini adalah UMKM belum bisa mengakses kebutuhan dokumen untuk bank atau lembaga keuangan dalam memperoleh tambahan modal. Jadi UMKM ini belum bisa membuat laporan keuangan, belum bisa membuat bank itu bisa yakin kalau dia didanai bisa kembali, dan lain sebagainya. Kemudian kurang akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. Nah, panjenengan semua nanti bisa memberikan pelatihan terkait dengan solusi permasalahan dari sektor finansial ini. Yang kedua, masalah UMKM non-finansial. Di sini belum adanya labelisasi halal pada produk UMKM. Ini yang dirasa sangat perlu karena kita di Indonesia, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Tetapi banyak sekali produk yang belum ada labelisasi halal. Sehingga peranan mahasiswa semua untuk membantu pendampingan dan pelatihan tentang labelisasi halal ini sangat diperlukan. Kemudian kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi. Di sini ada kurang pengetahuan tentang pemasaran. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. Karena UMKM ini biasanya SDM-nya terbatas, dananya terbatas, sehingga dalam usaha mengembangkan SDM ini kurang. Jadi kurang ada dana untuk melakukan pelatihan, memberikan pengetahuan baru, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh kegiatan dalam pengembangan UMKM yang bisa sampai semua lakukan, seperti satu, pelatihan dan pendampingan labelisasi halal produk UMKM. Nah, ini bisa dengan labelisasi halal MUI maupun labelisasi halal Ikrar halal dari Muhammadiyah. Kemudian, pelatihan dan pendampingan digitalisasi UMKM. Meliputi bisa dengan melakukan pembukuan atau laporan keuangan secara online, sampai bikinkan aplikasi atau download aplikasi yang ada di internet, kemudian memberikan pelatihan dalam penggunaan aplikasi tersebut.
Bisa juga memasukkan pemasaran online, dan lain sebagainya. Hal yang lain bisa pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan UMKM. Nah, ini bagaimana keuangan UMKM ini tidak tercampur dengan keuangan pribadi, atau keuangan ini bisa tetap stabil, dan lain sebagainya. Cara pengelolaannya bagaimana, itu bisa dengan lakukan pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan pada UMKM. Kegiatan lain bisa dengan pelatihan dan pendampingan pembuatan produk UMKM. Nah, mungkin sampai di situ lihat ada potensi atas produk tertentu, kemudian sampean membuat pelatihan dan pendampingan untuk produk baru sehingga bisa dipasarkan. Contohnya, di situ ada pabrik tempe. Untuk seumpama harga itu terlalu rendah, maka dijadikan keripik tempe, dijadikan nugget tempe, dan lain sebagainya. Sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Kemudian ada pelatihan dan pendampingan pengemasan produk UMKM. Nah, bagaimana produk itu bisa laku di pasaran, tentu harus ada packaging yang bagus. Nah, bagaimana packaging yang bagus? Itu sampai semua bisa membantu memberikan pelatihan dan pendampingan pada UMKM. Kemudian inovasi produk UMKM. Nah, ini contoh dari angkatan-angkatan sebelumnya ya. Ini melakukan inovasi terhadap produk bandeng. Jadi bandeng yang biasanya durinya banyak, biar mudah dimakan oleh anak-anak, bisa dibikinkan nugget bandeng, seperti itu. Kemudian ada pelatihan dan pendampingan pemasaran produk UMKM. Bisa secara online, bisa juga secara memperbaiki tokonya, rebranding UMKM itu sendiri, diberikan nama yang menarik, kemudian diberikan ciri khas tertentu pada UMKM tersebut, gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika ada kurang lebihnya bisa ditanyakan nanti di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tata kelola publik atau disingkat dengan TKP, yakni pengembangan tata kelola kehidupan publik dan rekayasa sosial budaya yang merupakan salah satu dari program utama KKN 2022. Seperti apakah tata kelola publik itu? Tata kelola publik itu dimaknai bagaimana kita membantu masyarakat sekitar melalui program-program yang ada di desa maupun kegiatan-kegiatan yang itu berkenaan dengan pemikiran ilmiah dari kawan-kawan. Baiklah, langsung saja. Berkenaan dengan program TKP ini juga harus dikaitkan dengan Sabta Pesona, yakni program tata kelola publik ini ditujukan untuk menciptakan suasana dan kesan lingkungan yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memiliki kenangan bagi yang datang ke daerah tersebut. Sehingga untuk mencapai 7 hal dalam Sabta Pesona tersebut, maka kegiatan TKP ini dibagi menjadi 2. Pertama adalah tata kelola kehidupan publik, kedua adalah rekayasa sosial. Nah, tata kelola kehidupan publik ini fokus pada kegiatan yang membantu memodernisasi layanan pemerintahan desa melalui kegiatan iptek, begitu ya, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses layanan, mengakses informasi yang dibutuhkan ketika mereka mengurus surat menyurat dan sebagainya di desa. Yang kedua adalah rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini berkenaan dengan kegiatan terencana yang itu dilatar belakangi oleh pemikiran ilmiah yang akan membantu masyarakat desa mengalami perubahan tata kehidupannya, baik dari segi pendidikan, baik dari segi agama, ekonomi, kesehatan, pangan, dan lain sebagainya. Sehingga program TKP ini sasarannya itu bisa jadi pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat yang berpotensi untuk didampingi seperti ibu-ibu PKK, Karang Taruna, remaja masjid,
atau ortom dan amal usaha Muhammadiyah jika memang di desa tersebut atau daerah tersebut ada amal usaha Muhammadiyah. Namun, tentunya di dalam membuat program, apakah yang Anda pilih itu adalah tata kelola kehidupan publik ataukah rekayasa sosial, itu didasarkan pada persoalan yang memang ada di desa tempat Anda melaksanakan kegiatan KKN. Sehingga contoh-contoh dari kegiatan TKP tersebut bisa jadi yang pertama adalah pelatihan dan pendampingan kesadaran tentang menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, ya. Kemudian bisa jadi mendampingi atau memberikan pelatihan atau membuatkan semacam sistem informasi desa, begitu ya. Seperti hal dan mendampingi kegiatan-kegiatan seperti halnya BUMDes, kemudian koperasi desa dan lain sebagainya, ya. Bisa jadi mengajari atau memberikan pelatihan mengenai tata cara input SID, sistem informasi desa, gitu. Kemudian bisa jadi pelatihan dan pendampingan terkait dengan administrasi atau organisasi keuangan di desa, ya, atau pelatihan dan pendampingan ketahanan pangan berbasis keluarga juga bisa dilaksanakan, ya. Kemudian pelatihan kader-kader posyandu terkait dengan parenting skill, pembuatan makanan yang sehat dan halal dan murah, begitu ya, itu bisa dilaksanakan juga di dalam kegiatan ini. Atau bisa jadi pendampingan manajemen masjid, misal pengelolaan keuangan masjid, pemetaan dan pengelolaan potensi masjid, dan lain sebagainya, itu bisa diberikan dalam program ini juga. Atau bisa jadi pelatihan gerakan Karang Taruna, sadar wisata. Dan ini merupakan adalah bagian-bagian kegiatan yang bisa kawan-kawan lakukan. Tidak hanya ini, tetapi ada hal-hal yang lainnya yang mungkin bisa kawan-kawan lakukan yang itu menyesuaikan dengan problematika yang dihadapi di desa tempat kalian KKN. Semoga informasi ini membantu dan selamat melaksanakan kegiatan KKN dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan coba sedikit memaparkan salah satu program pada KKN tahun 2022 ini, yakni program lingkungan. Sebagai pendahuluan, KKN pada tahun 2022 ini yang mengangkat tema Sabta Pesona. Dalam konsep Sabta Pesona yang terdiri dari 7 unsur, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Sehingga itu kenapa lingkungan masuk di dalam salah satu program pada KKN di tahun 2022 ini. Tujuan dari program tersebut, harapan kami bisa mewujudkan lingkungan yang sehat, salah satunya melalui penerapan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat yang diperoleh dari program lingkungan ini ada 3. Yang pertama, yakni terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Lalu yang kedua, meningkatnya wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat. Lalu yang ketiga, menghindarkan masyarakat dari dampak buruk lingkungan seperti banjir dan penyakit. Sasaran pada program ini bisa yang pertama yakni pemerintah desa, kemudian yang kedua masyarakat desa, dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Kemudian bentuk kegiatan pada program lingkungan ini ada beberapa contoh bentuk kegiatan di mana nanti para peserta KKN di tahun 2022 ini bisa memasukkan program-program selain 4 program ini, sehingga ini hanya contoh saja untuk memberikan wawasan terkait dengan bentuk kegiatan apa saja yang bisa masuk di dalam program lingkungan. Yang pertama ada bentuk kegiatan taman hias dan taman toga edukatif. Bentuk kegiatan tersebut bisa diwujudkan dengan bersama pihak desa menanam tanaman hias atau tanaman toga di depan rumah masing-masing warga atau mungkin di lingkungan yang menjadi potensi pariwisata. Selain itu, juga kita bisa memberikan papan nama yang berisi informasi tentang manfaat tanaman tersebut sebagai sarana edukasi. Sehingga selain memperindah lingkungan yang ada di sekitar desa tersebut, juga bisa menjadi sarana edukatif karena ada informasi-informasi yang kemudian kita bagikan kepada warga yang ada di desa tersebut.
Kemudian yang kedua ada bentuk kegiatan penerapan pola hidup sehat. Kegiatan ini bisa kita wujudkan dalam bentuk sosialisasi pola hidup sehat, kemudian ada sosialisasi terkait penyakit dan dampaknya bagi kesehatan. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga ada program pengolahan sampah organik. Tentunya permasalahan limbah atau sampah ini memang belum maksimal diselesaikan di setiap wilayah, sehingga umumnya sampah ini masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah yang ada di daerah sekitar. Nah, terkait dengan pengolahan sampah organik ini bisa kita wujudkan di dalam bentuk kegiatan pelatihan pengolahan sampah organik, bisa menjadi pupuk, lalu kemudian diolah menjadi pakan ternak, atau mungkin bisa juga diolah menjadi pestisida alami. Lalu yang terakhir contoh program atau bentuk kegiatan di dalam program lingkungan ini ada program sedekah sampah. Jika yang sebelumnya itu pengolahan sampah organik, pada program sedekah sampah ini lebih ditujukan untuk pengolahan sampah anorganik di sini atau sampah non-organik. Nah, di mana bisa kita wujudkan di dalam kegiatan pengolahan sampah anorganik yang memiliki potensi untuk dijual seperti plastik, lalu ada kertas, kemudian botol dan lain sebagainya, di mana hasil penjualan tersebut dananya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kemanusiaan bagi warga sekitar yang kurang mampu. Entah kemudian itu diwujudkan dalam bentuk sembako lalu dibagikan kepada warga yang kurang mampu atau yang lainnya. Nah, sehingga di dalam program ini selain kemudian bisa menyelesaikan permasalahan tentang sampah, juga ada unsur kemanusiaan yang kemudian bisa mengangkat potensi atau mengangkat derajat dari warga yang ada di sekitar. Baik, teman-teman peserta KKN di tahun 2022, ini sedikit paparan terkait dengan program lingkungan pada KKN di tahun 2022 ini. Selain 4 program ini tentunya masih banyak program-program yang kemudian bisa teman-teman masukkan di dalam kegiatan teman-teman menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada daerah tempat KKN teman-teman. Baik, sekian sedikit yang bisa kami paparkan terkait dengan program lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lebih jauh mengenai program pengembangan pariwisata bersama saya Nuri Lutfi Azizah. Saya salah satu anggota dari tim program dan Monef KKN 2022. Pengertian program pengembangan pariwisata ini yang pertama adalah pengembangan pariwisata ini merupakan suatu bentuk usaha untuk meningkatkan atau memajukan dan memperbaiki nilai-nilai pada suatu tempat yang berpotensi sebagai objek pariwisata, yang nantinya akan mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi, dan kedepannya juga akan mampu memberikan manfaat, baik itu bagi masyarakat sekitar maupun desa atau pemerintah setempat. Yang ketiga, pengembangan pariwisata ini dapat diwujudkan apabila suatu tempat atau daerah mampu mengembangkan potensi dan peluang yang ada di daerah tersebut. Jadi, tidak hanya daerah yang mempunyai tempat pariwisata yang bisa menjadi program pengembangan pariwisata ini, akan tetapi sasarannya bisa semua tempat atau daerah. Tujuan program ini sendiri, yang pertama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk menumbuhkan wisata halal di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai Muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, wisata halal ini akan menjadi potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Yang ketiga, memunculkan potensi daerah yang nantinya akan berpeluang sebagai tempat pengembangan pariwisata. Manfaat program itu secara umum ada 3, yaitu dari segi ekonomi, dari segi sosial budaya, dan dari segi agama. Dari segi ekonomi, dapat memunculkan peluang usaha baru, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan pada masyarakat, dan tentunya peningkatan pendapatan daerah pada umumnya. Dan dari segi sosial, masyarakat di daerah pariwisata dapat mengenal secara luas mengenai kebudayaan yang berbeda-beda pada wisatawan yang datang. Sedangkan dari segi agama,
akan berpotensi menjadi destinasi wisata halal yang akan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan, serta berkembang lebih baik dari segi sabta pesona yang erat kaitannya dengan agama. Contoh, untuk kalian yang sedang melaksanakan KKN dan mengambil program pengembangan pariwisata, kalian bisa membuat fasilitas pendukung untuk beribadah, misalkan tempat wudhu. Adik-adik bisa mengubah jerigen bekas ini menjadi tempat wudhu di daerah yang berpotensi menjadi tempat wisata. Kemudian, adik-adik juga bisa membuat produk, misalkan produk halal. Banyak produk di sekitar kita, akan tetapi kita belum tahu halal atau tidaknya produk tersebut. Jadi, adik-adik bisa inisiasi untuk membuat produk makanan halal. Contoh yang lain, misalkan adik-adik bisa membuat ikon desa wisata. Ikon desa wisata ini contohnya kampung warna-warni di Malang. Nah, suatu kampung diwarna-warnai, kemudian ini sekarang menjadi tempat wisata. Kemudian bisa juga membuat kelembagaan Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Contoh yang lainnya, adik-adik juga bisa mengemas ulang produk yang menjadi ciri khas desa, misalkan desa Sidoarjo terkenal dengan bandeng prestonya atau bandeng lunak tanpa duri. Adik-adik bisa mengolah menjadi bentuk lain dari ikan ini, mungkin bisa menjadi abon ikan bandeng, dan seterusnya. Tentunya lebih menarik, lebih enak, dan lebih awet juga. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.